Kan ekonomi Indonesia ini kan ditopang dengan UMKM. Iya, betul. Setuju ya? Nah, perhatian kita harus ke sana. Dan saat ini terdampak sekali. Nah, peran serta kita untuk memberikan bantuan kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat dimanapun berada, kembali pada segmen Baim Bincang Inspiratif Ustaz Maliki. Pada kesempatan siang hari ini kita akan berbicara panjang ataupun dengan sahabat kami, yaitu Mukarram Ustaz Marwan Mujahidin. Assalamualaikum. Wah, apa kabar? alhamdulillah khair. Insyaallah Khair, alhamdulillah, semangat terus. Amin. Alhamdulillah. Baik, untuk berkahnya segmen kita ini kita awali jumpa kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Marwan, saya panggil Ustaz Marwan yang lebih tepatnya. Mas Marwan. Mas Marwan, kita kan sudah bersahabat lama. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada story. Kalau bisa satu friend ya, alhamdulillah. Nah, mungkin sedikit bercerita dulu tentang awal pendidikan Mas Marwan. Dari mana asalnya, kemudian sampai ke Jakarta, terus boleh sampaikan. Baik, alhamdulillah saya lahir di Balikpapan. Jadi SD di sana, tapi ikut orang tua SD di Cepu karena kedua orang tua jadi pertandingan. Terus SMP Sanawiyah saya di Balikpapan kembali. Dari situ saya dipaksa tanda kutip oleh orang tua untuk jadi santri di Al-Mu'min Nuruki Solo. Itu nggak ada niatan apapun kecuali paksa orang tua, dan saya berusaha untuk berbakti. Dan situ nggak selesai karena ada case yang nggak bisa saya ceritakan, karena kasus di sana. Kemudian saya sempat pondok tahfidz di Indramayu di Tulungagung 1 tahun. Terus kemudian sempat ke Malang, cari suasana segar lah di Malang. Akhirnya pulang ke Balikpapan. Orang tua meminta lagi saya untuk bisa nyantri lagi. Nah, nyantrinya itu di Gunung itu tingkat alia. Oke, tingkat alia di sana. Alhamdulillah selesai, ditugaskan ke Jakarta. Saat itu awal-awal STIM Itu ada story. STIM nggak ada kalau nggak STIM. Walaupun nggak lulus karena sudah nggak ada STIM-nya, semester 7 ya kalau tidak hilaf. Dari situ cuti sekian tahun, akhirnya masuk terus di Ibu Ija. Lanjut di Ibu Ija 1,5 semester lah. Selesai, vakum sekian tahun sampai tahun 2016 saya dimotivasi untuk sekolah dan sebagainya. Akhirnya saya lanjut di Trisakti. Trisakti, S2-nya saya ambil CSR Sustainability. Kemudian 2018 untuk tahun 8 bulan lulus. Alhamdulillah, lega banget. Ditunggu-tunggu ya Pak. Iya, itu bicara dari formal. Oke, sahabat. Nah, kemudian Mas Marwan, tentunya kan Mas Marwan ini adalah CEO BMH, Baitul Mal Hidayatullah. Nah,
ini kan jabatan yang cukup strategis kan di sebuah lembaga. Kita mau tahu juga nih, apa sih BMA itu? Ya, BMA itu lembaga syariah yang dikelola secara profesional yang mengelola dana zakat dan infak sedekah, hibah, CSA perusahaan untuk memberikan perubahan atau pemberdayaan kepada masyarakat. Nah, itu BMA. Alhamdulillah kita menjadi lembaga zakat yang telah di-SK-kan oleh Menteri Agama, karena di Indonesia ini ada undang-undang pengelolaan zakat. Jadi semua lembaga zakat harus terdaftar, harus resmi. Alhamdulillah kita sudah resmi, dan tahun 2020 ini sudah habis masa legalitasnya, harus diperpanjang lagi ya, seperti sih perpanjang lagi 5 tahun, jadi setelah 5 tahun terus Per 5 tahun ya? Per satu level 5. Jadi prosesnya 6 bulan, sebelum habis sudah harus kita proses. Ini sedang kita proses, mohon doanya mudah-mudahan Allah lancarkan semua. Ya, lancar untuk umat kan. Amin. Masya Allah. Nah, kemudian kan tadi kan sudah ada Mas gambar kan untuk posisi Mas Marwan nih, CEO, itu kan luar biasa, Masya Allah. Sejak kapan di posisi CEO? CEO itu bukan luar biasa, Mas. CEO itu biasa di luar. Oh, biasa di luar. Jadi menarik ini. Iya. Karena tuntutan kebutuhan ya di luar rumah. Jadi itu yang saya manahi ya. Kalau luar biasa sama aja. Sama aja. Saya diamanahi tahun 2017 atau 2016 akhir. Kalau di PI Turman itu di-SK-kan per 5 tahun sama. Jadi habis di tahun 2021 insya Allah. 2021 kalau ya, SK-nya SK-nya dari pengurus dan pembina ya, 2021 bulan 12. Jadi kita lagi ya. Iya, tahun depan lagi ya. Insya Allah nyambung lagi ya. Kita serahkan semua. Iya, serahkan ya. Amanah ya. Apapun itu kan. Apapun itu insya Allah kita jalan secara baik. Terus untuk program Mas Marwan, selama Mas Marwan jadi CEO di BMA, apa saja program? Ya, untuk jadi gini, perjalanan BMA ini memang agak berbeda kalau mau dikomparasikan dengan lembaga zakat yang lainnya, karena basis ormas. Maka kultur, nilai, value yang dilakukan itu pasti berbeda dengan ormas pada umumnya. Karena apalagi kita ini berbasis pesantren, santri dengan ustaz itu ada satu kultur yang kemudian kuat sekali ya. Nah, sehingga proses bagaimana membawa BMH ini sampai saat ini memang mujahadah yang luar biasa. Dalam konteks pengelolaan BMH itu sendiri, kita berikhtiar secara maksimal agar pengelolaan itu bisa sentral, karena pesan Qurannya, pesan historinya itu merupakan itu sentral. Nah, ini sudah kita lakukan alhamdulillah. Adapun program-program keumatan, karena basisnya kita ini adalah pesantren yang notabene identik dengan dai dan guru, nah, itu adalah program kita, core-nya kita di situ. Yang kedua, karena basisnya pesantren Hidayatullah yang kemudian lebih banyak mengirimkan dai-dai pedalaman, maka kami proses pemberdayaan yang kita lakukan lebih banyak dikuatkan dari data BPS orang miskin di desa pedalaman itu jauh lebih banyak dibanding yang kuat. Sehingga program-program kita mengarah ke sana, basisnya adalah basis dai dan guru, karena untuk mengubah mentalitas mereka, mindset dia itu integritas dia itu dari guru dan dari dai ya. Yes. Berarti kalau lebih tepatnya ke edukasi ya, dakwah melalui daerah-daerah wilayah-wilayah tertentu yang memang harus disupport ya, Pak Bunda ya, karena sudah data tadi ya, membangun jiwanya, membangun raganya, dua-duanya sistematisnya begitu. Ya. Oke, nah kemudian saya lihat kan semakin lama BMA ini semakin besar, Mas Marwan.
Nah, kemudian kan kebutuhan untuk SDM-nya juga kan tentunya itu tenaga muda yang profesional. Maksudnya, ini dari mana nih? Apa dari santri, dari pesantren, Ya. direkrut bagaimana? Kita Hidayatullah punya sekolah tinggi. STI yang di Depok, kemudian Style yang di Surabaya, STIT yang ada di Batam, STIS yang di Balikpapan, dan kota-kota Stigma yang di Malang. Kita bekerjasama mas, bekerjasama. Nah, perguruan tinggi ini masing-masing punya core-nya masing-masing. Ada yang terkait IT, ada yang terkait komunikasi sebagainya, ada yang manajemen. Nah, ini yang kemudian memberikan suplai terkait tenaga yang kita butuhkan. Dan alhamdulillah kita tidak terlalu kesulitan dalam sisi SDM. Walaupun juga kita membuka ruang sebesar-besaran di luar itu, ya, karena faktor kebutuhan khusus dalam kompetensi-kompetensi khusus yang sekolah tinggi ini belum ada atau belum ada koordinasi. Jadi penyesuaian ya. Ya. Artinya kalau secara akademik dari kampus-kampus yang dimiliki dia itu paling sudah mewakili lah ya. Alhamdulillah. Sesuai dengan yang kita inginkan paling tidak kan ya. Siap. Nah, kemudian berarti banyak dari para santri juga yang di ini ya, otomatis ya. Iya. Atau dari luar juga ada? Ada. Tapi memang dominasi memang santri ya. Karena basisnya santri. Ya di Hidayatullah kan kalau ingin membuat sebuah lembaga sebagainya kan betul-betul sangat total tuh buat santrinya. Pokoknya bagaimana bermodal SK bisa jalan tuh. Nah, gitu. Sehingga mengawali BEMA ini memang dari santri yang ketatan kepada ustadznya, kepada pimpinannya itu kuat, di backup dengan doanya para santri semua, itu luar biasa. Justru spiritnya di situ ya. Di situ, Masya Allah ya. Setelah besar butuh penguatan kompetensi lain, nah itu bisa direkrut untuk menyempurnakan gerakan ini. Penguatan yang digunakan ya. Nah, kemudian Mas Marwan tentunya kan dalam hal ini kan BEMA kan memang sudah ada wasilah ataupun media-media. Nah, selama Mas Marwan jadi CEO, bagaimana cara itu mempromosikan ke masyarakat lebih umum? Seperti apa? Ya, di saat seperti ini dampak pandemi ini, apa yang paling nampak berubah adalah peningkatan teknologi. Ya, kedua peningkatan keuangan digital. Ya, keuangan digital. Nah, ini yang kemudian yang paling banyak nih. Ya, yang paling banyak berdampak ya dari dua ini. Nah, tentu situasi apapun pasti ada hikmahnya. Oke, itu. Nah, itu ya. Jadi dengan kondisi seperti ini kita memanfaatkan ini secara maksimal mungkin dengan segala media yang kita ada, mulai dari kanal, mulai dari sisi payment, mulai dari komunikasi, dari sosial, dari digital, semua kita pakai semuanya seluas-luasnya. Nah, insya Allah doanya kita juga akan mengembangkan komunikasi ini lewat media sosial ke luar negeri dengan dua bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah semakin go internasional. Amin. Masya Allah. Oke, itu berarti sudah selalu ya dari setiap kejadian yang ujian yang Allah berikan tentunya ada hikmah. Tapi lebih tepatnya selain tadi dunia IT, apa lagi Mas Marwan? Dalam komunikasi, ya tentu kita juga punya majalah mulia mas, punya majalah mulia saat ini ada 60.000 majalahnya, jadi setiap bulan terbit dan kita kirimkan ke seluruh donatur. Alhamdulillah data donatur lebih dari 120.000 orang data, sehingga itu menjadi media untuk kita untuk memberikan pertanggungjawaban. Karena ini kan bukan dana kita, ini kan dana umat. Betul. Kita hanya dititipi aja, maka kemudian orang dititipi harus bertanggung jawab. Kita menyampaikan aja kepada umat seperti ini pembawaannya BEMA kepada mereka, dan mereka juga diberikan ruang untuk memberikan masukan, memberikan kritikan, bahkan kalau ada keluhan dan komplain kita dengan sangat senang hati, karena ini menjadi vitamin bagi kita untuk semakin lebih baik. Justru di situ ya banyak kritikan, masukan, ya itu jadi membangun ya tentunya. Kita butuh itu.
butuh itu ya. Butuh itu. Dengan segala macam bahasa yang disampaikan, kita butuh itu. Kalau mau besar. Pribadi pun harus begitu kan. Sahabat dimanapun berada, nah kita lanjutkan pembicaraan dengan Mas Marwan. Nah tentunya kan saya dengar dulu kan BMA ini kan sudah ada sinergi dengan beberapa perusahaan besar, Mas Marwan. Alhamdulillah saya sebutkan mungkin ya, saya kan ngikutin juga. Ada Kimia Farma, kemudian ada Paragon, dan mungkin lembaga-lembaga lain. Itu seperti apa sinerginya, Mas Marwan? Ya alhamdulillah, kebaikan ini akan semakin kuat kalau kita melakukan kolaborasi. Karena persatuannya gitu. Nah, kita menyampaikan ini kepada perusahaan dengan visi yang sama, value yang sama, pasti ketemu tuh. Di satu titik kemudian kebaikan itu semakin menguat. Nah, satunya seperti yang disampaikan Kimia Farma. Alhamdulillah Kimia Farma ini kita kerjasama untuk pertanian hidroponik. Hidroponik itu ada di Depok. Kita juga bekerjasama dengan pesantren Depok, melibatkan para santri mahasiswa di sana, sehingga efeknya sudah berantai, gitu ya. Nah, alhamdulillah baru tadi dari toko tani miliknya Kementan untuk pesan terkait Menteri Pertanian. Ya, sayur kita, dan baru satu pekan kemarin kita lagi menyampaikan. Nah, itu bersama dengan Kimia Farma. Sehingga dampaknya Masya Allah real ya, real, dan melibatkan santri ini dalam konteks memang membangun kemandirian, keteguhan mereka dalam belajar, apa itu bicara kesabaran, bicara kejujuran. Di situ karena kalau ngelola itu nggak sabar, nggak jujur, waduh Masya Allah deh. Itu kan ada bertangan dingin juga Mas Marwan. Ya, ada kesabaran, dapat jujur tadi kan, integritas juga kan, segala macamnya, Masya Allah. Nah, untuk Paragon ini dalam konteks ekonomi, kita karena Paragon menitipkan dana zakatnya ke ekonomi salah satunya, dan lebih segmennya ke ibu-ibu, kita punya program namanya Sekolah Ibu Hebat. Sekolah Ibu Hebat. Ini khusus ibu-ibu. Kalau Mas Kulit kesini nggak boleh. Oh, nggak boleh ya. Tapi kalau ibunya Mas Kulit boleh. Berarti ada tulisannya warning ya. Khusus ibu-ibu hebat. Itu alhamdulillah kita sudah bekerja sama dan berbeda dengan 150 ibu hebat. Ini juga modulannya, kita ingin membuat satu ekosistem pemberdayaan secara integratif dengan membuat market khusus untuk ibu hebat ini. Modulan insya Allah ini sudah ada di Bandung, Jakarta, dan di Jawa Timur. Terus aku nanti berkembang seluruh Indonesia. Insya Allah. Produknya apa Mas? Macam-macam Mas. Mau ada sambal teri juga ada pakaian juga ada kuliner macam-macam bagiannya, otak-otak kayak gitulah, kerupuk apa seperti kebutuhan lah ya. Justru banyak kuliner kayak ibu ya. Jadi ketika kita punya program sembako untuk masyarakat terdampak, produknya itu kita libatkan mereka, sehingga mungkin bayarnya lebih banyak dan diharapkan usaha mereka bisa sustain. Kenapa? Karena pandemi yang terjadi saat ini yang nggak jatuh adalah UMKM Mas. Kenapa Mas? Nah, boleh. Karena UMKM itu sudah di bawah Mas. Jatuh dia mau malah jatuhnya. Gitu. Justru hal yang selalu ini justru di sekarang ini tidak jatuh kan sudah di bawah ya. Dari kebutuhan orang semua. Jadi salah satu hikmahnya untuk pemberdayaan ekonomi bisa dilihat dari situ ya. Iya. Kan ekonomi Indonesia ini kan ditopang dari UMKM. Iya, betul. Setuju ya. Nah, perhatian kita harus ke sana. Dan saat ini terdampak sekali. Nah, peran serta kita untuk memberikan bantuan kepada mereka, mulai dari pendampingan modal, akses jaringan atau apapun, bisa memberikan arti besar bagi mereka. Dan ketika mereka memberikan nafkah kepada anaknya, anak sekolah, anaknya kemudian bisa belajar sebagainya, Masya Allah.
Kalau begitu doanya mereka kemudian bermunajat kepada Allah, apakah kena tuh mas kepada orang-orang yang memberikan itu? Insya Allah berkah. Berkah ini. Itu berikan cari berkah doa. Artinya Insya Allah. dampaknya itu luar biasa, masya Allah. Tidak hanya dalam sudut pandang si ibu hebat tadi, ini kan nanti kan keluarganya, kemudian yang terinspirasi juga dengan apa yang dilakukan. Nah, apalagi mas selain program yang sudah dilakukan? Selain itu rumah Quran. Ya, rumah Quran ini alhamdulillah di Jabodetabek ini kita bekerjasama dengan Hidayatul Jabodetabek karena ada 150 rumah Quran. Baru di launching, tapi Allah uji dengan pandemi akhirnya terpending gitu. Pasti ada gitu ya. Saya dan insya Allah ini kita mulai kembali karena tempat sudah siap sebagainya, santri sudah ada. Bagaimana rumah Quran ini menjadi base untuk mendidik generasi-generasi yang hebat, karena tanpa base dikhususkan, dididik secara khusus, secara spesial, kurikulum yang baik, agak berat bisa menghasilkan generasi yang hebat. Berarti ya spiritnya harus clear dulu ya. Jadi artinya kan rumah Quran itu kan bagian daripada kegiatan yang memang sebenarnya kalau di wilayah-wilayah tertentu sudah banyak. Nah nanti yang program Jabodetabek itu apakah ada pengkhususan wilayah atau gimana mas Pak? Wilayah dalam area. Iya, saat ini kan baru di Jabodetabek ya. Jabodetabek. Yang sifatnya macam-macam ya. Ada yang kemudian full day, ada yang kemudian full boarding dan sebagainya. Di sini yang boarding baru 2, selebihnya full day. Ya, tentunya akan terus dikembangkan karena memang menjaringan 30 jaringan, makanya harus dikuatkan dengan sebarannya. Karena gerakan ini jadi gini, ini tidak sekedar hanya program, tapi ini sudah masuk dalam sebuah gerakan. Jadi jauh lebih kuat. Kalau program bisa kemudian misalnya alternatif, selesai. Tapi kalau gerakan ini nggak perlu berhenti. Berarti harus terus jalan. Bismillah. Karena dia bukan mainstream. Ya. Siap. Masya Allah. Baik. Nah, kemudian Mas Marwan, ya tentunya ada harapan ke depan si BMAN seperti apa? Ya. Harapan kita bagaimana gerakan peradaban zakat yang dibangun khususnya di Indonesia ini dan dunia ini memberikan penguatan terhadap syariat Islam, ya, sehingga maksud syariat tentang zakat itu benar-benar bisa terrealisasi, bisa terimplementasi, dan pada akhirnya zakat itu memberikan berkah, ya, bagi semuanya. Berarti keberkahan, ya, sehingga zakat yang diberikan oleh orang-orang Muslim yang sudah memiliki sisi misalnya haulnya, ya, itu juga harus kemudian harus juga diingatkan dan peran serta pengingat itu dalam Baitul Mal. Bukan ada wasilah Baitul Mal ataupun yang lain, artinya itu bagian daripada wadah untuk tasabiqul khair. Ya, sehingga kehadiran lembaga zakat yang ada atau Baitul Mal yaitu seperti ini, itu dalam rangka untuk itu, ya, saling mengingatkan. Ya, nah, ketika kita bicara itu saling mengingatkan, di situ ada sebuah kekuatan dan dana itu kemudian memiliki dampak perubahan kepada masyarakat, sehingga pada akhirnya zakat itu memberikan keberkahan yang besar bagi seluruh makhluk di dunia ini, apalagi kemudian di akhirat. Baik Mas Marwan, di terakhir kali mohon motivasi sekaligus nanti himbauan kepada ini kan kami ini kan
baik inspiratif Ustaz Maliki ceritanya. Amin. Motivasi pada sahabat-sahabat. Ya. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, mumpung ada kesempatan. Bisa jadi kemumpungan ini Allah cabut menjadi ketidakmampuan. Mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan, wa qul i'malu fasayarallahu. Allah akan melihat itu semuanya tanpa pernah berpikir apa balasan ini, balasan itu. Allah melihat dan Allah akan menjadi. Jadi kita akan terus secara maksimal untuk bekerja keras, beribadah keras, dan pada akhirnya kemudian kita akan ditemukan dengan janji Allah. Itu aja Mas. Masya Allah. Terima kasih Mas. Sama-sama. Sukses selalu Mas. Alhamdulillah, antum juga sehat Amin, selalu. amin, amin. Sukses selalu. Mudah-mudahan bincang kita hari ini membawakan berkah. Amin. Di hari Jumat tentunya harapan tadi Allah kabulkan. Masya Allah. PMH Amin ya Allah. secara lembaga Allah mudahkan jalannya, programnya bermanfaat untuk umat, Ya. semakin maju dan terus bermanfaat untuk umat. Amin. Di dunia khususnya, lebih nanti di akhirat punya amal soleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik sahabat dimanapun berada, demikianlah bincang kami bersama dengan Mas Manul Mujahidin, CEO BMH Baitul Mal Hidayatullah. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, sehingga kita bisa senantiasa memanfaatkan waktu untuk fastabiqul khairat, beramal dalam hal kebaikan. Apapun profesi kita, apapun posisi yang kita sekarang jalani, tentunya bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kita akhiri tentunya, mudah-mudahan sekali lagi Allah rahmati kita semua, dan tentunya menjadi sebagai bentuk amal soleh kita semua, dan harapan kita Allah kabulkan. Bincang inspiratif seperti pada segmen selanjutnya kita akan lanjutkan. Kita hari ini pada siang hari ini bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.